dijadikan pelajaran di lapangan, karena di lapangan tidak sama dengan kita di rumah sendiri. Jadi kakak-kakak mungkin tadi perlu sedikit ya melakukan evaluasi ya. Tadi ada evaluasi diri, gimana seharusnya saya di lokasi ya, ketawa itu mungkin harus sedikit dibatasi gitu ya. Kemudian cekikikan itu harus sedikit dibatasi. Kenapa di lokasi bencana orang dalam kondisi sedih kita ketawa ketiwi, itu mungkin tidak pas ya. Nanti kakak-kakak bisa ngerasain sendiri. Jadi jangan bahasa laburannya jangan sur sendiri kita. Kita harus ngerti berempati dengan lokasi yang sedang tertimpa musibah. Itu pertama yang perlu kami ingatkan. Yang kedua, kakak-kakak begitu sampai di lokasi, ya masing-masing tim harus bisa bekerja sesuai dengan tugasnya. Nggak usah nyuruh-nyuruh orang lain. Ayo kita ini tim evakuasi. Di mana korbannya? Di sana. Oke, kita utus dulu satu orang. Betul arahnya ke sana? Betul. Atau kita harus bertanya dengan siapa? Pastikan. Jadi tim itu tidak tiba-tiba lari ke sana, rupanya korbannya di sebelah kanan, gitu ya. Itu penting juga. Kemudian dilihat itu korbannya apa yang masalah, luka atau memang ada patah tulang atau macam-macam. Jadi itu bisa dilihat. Kalau korbannya masih kira-kira bisa dibawa jalan, evakuasinya mungkin tidak perlu pakai tenda, pakai pakai tandu gitu ya. Baru dibawa ke tenda ya. Itu mungkin hal-hal kecil yang penting kita cermati. Hal lain yang mungkin juga sama dengan tim asesmen. Tim asesmen jangan jangan terlalu takut menunjukkan bahwa jaraknya terlalu jauh antara tim asesmen dengan yang ditanyain. Tadi nanyain Pak Camat, Pak Camatnya nggak keluar suaranya. Itu kan bisa izin Pak Camat, udah tahu namanya Pak Camat, Bapak sebagai apa Pak? Loh, pertanyaannya kok udah ketemu dengan Pak Camat, Bapak sebagai apa? Itu kan pertanyaan yang konyol kita ya. Jadi ya, harusnya Pak Camat mungkin ada juga ya Pak Wakil Camat atau Sekretaris Camat juga di sini gitu kan. Nah, mungkin kalau kita mau ngecek kira-kira nggak ada di situ, bisa kita cek. Tapi kalau udah ketemu dengan Pak Camat, ya Pak Camat, jangan ditanya jabatannya, apalagi Camat itu jabatan, ya kan? Tadi dengan Kepala BPBD gitu ya. Itu bisa tanya. Pertanyaannya itu masa 6 orang yang datang ke lokasi wawancara, coba bayangkan itu 6 orang yang mau wawancarai, satu pun nggak ada yang mencatat, ya kan? Dan pertanyaannya cuma keluar dari satu orang aja, yang lainnya jadi penonton. Enggak, awak boleh cari lain juga. Awak kan bisa juga karena ini simulasi, ya awak bisa cari orang lain yang nanti dari masyarakat. Yang tidak ada pun bisa diadakan dari masyarakat, para lingkungan, mungkin juga tokoh masyarakat. Jadi kakak sekalian bisa mencari sumber informasi yang terjadi di lokasi. Jadi jangan harus camat, harus kepala BPBD, harus lurah dan segala macamnya, itu struktur penting. Tapi tokoh masyarakat, pemuda setempat, ya itu juga penting. Datanya tadi nggak disiapkan. Begitu dapat datanya, harusnya ada satu orang yang mencoba untuk menuliskannya, berapa korbannya, berapa, ya bisalah berdasarkan informasi paling tidak ya. Nanti kan bisa dianalisis datanya betul atau tidak. Gitu ya, di display, ditaruh di sini macam mana supaya bisa dilihat orang. Karena data itu harus mulai terbuka kan. Jadi sifatnya data sementara di lapangan per detik ini. Jadi bisa berubah. Kalau kita buat judulnya data sementara itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau dibuat permanen, kita nanti di lapangan bisa jumpa korban baru, itu berubah lagi. Ya, itu penting di display datanya. Nanti dilihat. Kemudian apa lagi? Tadi ada soal korban sudah, evakuasi sudah, dirikan tenda. Nah, dirikan tenda ini kan harusnya tendanya ini terbuka nih. Terbuka. Kalau siang panas nggak dibuka, anginnya nggak masuk, wah bahaya ya. Nah, itu dirikan poskonya di mana spanduk poskonya dibuat. Nah, itu harus jelas juga. Nah, ini tenda ini harusnya ada pagarnya ini, supaya jangan sembarang orang
keluyar-keluyur kanan kiri, nah, mana nanti di gudangnya sebelah mana. Jadi kakak-kakak harus setelah ini harus banyak baca supaya di dalam posko itu siapa aja yang harus ada, apa aja yang harus ada, siapa yang harus kepala poskonya siapa. Nah, itu minimal harus ada tetap. Jadi ada ketua yang mengetuai semuanya, tapi di posko tadi ada tim asesmen, tim evakuasi itu kan merujuk ke posko. Jadi di posko harus ada satu orang yang kira-kira seperti kepala posko yang dia menerima data dari semua informasi itu. Ya, itu. Jadi kalau ada wartawan datang, dia bisa mengarahkan kalau untuk wawancara bisa wawancaranya dengan pengurus. Kami sudah kasih informasi ke pengurus. Dengan kalian aja tidak bisa karena supaya pintu informasinya satu, gitu ya. Jadi itu penting supaya kakak ingat sekali lagi di lokasi yang sesungguhnya kakak-kakak nggak bisa melakukan seperti yang kita lakukan tadi. Ini mungkin baru pertama kami bisa memaklumi, tetapi kedepannya kakak-kakak harus latihan bersama supaya ada hal-hal yang mulai dieliminir, dikurangi dan keseriusannya semakin serius. Karena kalau udah semakin serius kita tahu cara bertanya, daftar pertanyaan itu dari sekarang Kak mulai dilatih semua orang gitu ya. Wawancarai, anggap aja kita wawancara dengan cermin apa jawabannya, tulis gitu ya, pelan-pelan. Nanti dengan begitu kita bisa saling informasi, berbagi di WA group, bisa dilihat oh ini wawancaranya kurang dalam, kan kita bisa tanyain ini berapa jumlahnya, berapa laki perempuan, anak-anak ada enggak, butuh apa aja, selimut, perlu pakaian dalam enggak, perlu untuk Indomie atau tidak yang instan, ikan asin perlu enggak gitu ya. Nah, di lokasi bencana itu selalu saja berbeda kebutuhannya. Makanya dilihat sesuai dengan lokasi, ya. Saya kira itu dari saya untuk evaluasi kecilnya. Selanjutnya saya kira kita minta KST. Ada KST?